Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 18043.062. Di video kali ini saya akan membuat sebuah webinar presentation mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tugas ke-13. Langsung saja ke pertanyaan pertama dari buku Kelly. Why is it important for our business managers to understand the issue of IT resource acquisition? Jawabannya, penting bagi semua manajer bisnis untuk memahami masalah akuisisi sumber daya IT karena agar mereka dapat memahami cara membeli aplikasi yang telah dirancang sebelumnya, menyesuaikan aplikasi yang telah dirancang sebelumnya, menyewa aplikasi, menggunakan penyedia layanan aplikasi dan vendor perangkat lunak sebagai layanan, menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, menggunakan outsourcing, dan menerapkan pengembangan custom. Selanjutnya, pertanyaan dari buku Bazan. Yang pertama, what role does project management play in the system development effort? Jawabannya, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan atau knowledge, keterampilan, alat dan teknik kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Manajer proyek memainkan peran utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan penutupan proyek. Mereka bertanggung jawab atas seluruh lingkup proyek, tim proyek, sumber daya, dan keberhasilan atau kegagalan proyek. Menggunakan pendekatan manajemen proyek untuk mengembangkan sistem informasi berpotensi untuk melepaskan hasil pelaksanaan proyek dari pemilihan anggota tim individu. Hasil lebih merupakan fungsi dari proses dan infrastruktur. Dan yang kedua, which phase in the system development life cycle is the most important? Menurut saya, fase yang paling penting adalah fase perencanaan, karena merupakan langkah pertama. Tanpa rencana yang terorganisir dengan jelas, tahapan lainnya akan gagal. Rencana adalah fondasi untuk bagaimana sisa proyek akan berjalan dengan baik. Fase perencanaan menetapkan rencana tingkat tinggi dari proyek yang dimaksudkan dan menentukan tujuan proyek. Dan yang ketiga, if you had to skip a phase during the development of a system, which phase would it be and why? Jawabannya, semua fase penting dan bergantung satu sama lain. Jika saya harus memilih, saya akan melakukan fase pemeliharaan. Karena ini adalah fase terakhir, fase ini menyebabkan gangguan yang paling sedikit. Pemeliharaan juga hanya mengupgrade sistem seakhir dan membuat perubahan kecil yang jika dipaksakan dapat dilewati. Dan yang keempat, which phase in the system development life cycle contains the most risk? Menurut saya, tahap implementasi memiliki paling banyak risiko. Karena ketika kita benar-benar menggunakan perangkat lunak untuk digunakan di dunia nyata dan tidak peduli berapa banyak pengujian dan pemasaran yang dilakukan, kita tidak benar-benar tahu bagaimana orang akan bereaksi terhadapnya. Semua pekerjaan yang dilakukan bisa jadi sia-sia atau bisa jadi yang terbaik sejak kita mulai melakukan implementasi. Dan selanjutnya, why is gathering business requirement a challenge for most projects? Karena pengumpulan persyaratan adalah proses penting dalam manajemen proyek. Tanpa ini, hampir tidak mungkin untuk berhasil memenuhi tujuan proyek. Proses pengumpulan persyaratan memberi tim arahan yang didasarkan pada persyaratan telah diidentifikasi pelanggan. Mengumpulkan persyaratan bisnis adalah langkah pertama yang penting untuk setiap proyek. Membuat seperangkat persyaratan yang lengkap di awal memungkinkan perencanaan yang lebih baik, perkiraan biaya yang lebih akurat, siklus pengiriman yang lebih pendek, kepuasan pelanggan yang lebih baik, dan penerapan produk akhir. Selanjutnya, case study question dari buku Kelly. Is the Avon failure the fault of Avon, SAP, IBM, all three? Explain your answer. Menurut saya, kegagalan Avon merupakan kesalahan dari ketiganya. Yang pertama, kesalahan Avon karena mereka memilih sistem yang membingungkan perwakilan penjualan mereka sehingga sebelum mengembangkan sistem, perusahaan Avon hanya harus mengetahui apakah perwakilan penjualan dapat memahami sistem baru atau tidak. Mereka tidak memberikan pelatihan apapun kepada perwakilan penjualan tentang cara menggunakan sistem baru. Kedua, kesalahan IBM adalah antarmuka pengguna yang mereka sediakan membingungkan sehingga menyulitkan perwakilan penjualan untuk menggunakan sistem yang terkadang tidak dapat mereka masuki ke sistem. Dan selanjutnya, kesalahan SAP adalah ketika perwakilan penjualan membuat pesanan di sistem mereka tidak dapat membuat pesanan di back-end, itu tidak menyimpan pesanan. Dan yang terakhir, recall the discussion of strategic information system in chapter 2. Is Avon's Neo system a strategic information system? Why or why not? Explain your answer. Jawabannya, menurut saya tidak,
Karena sistem informasi strategis adalah sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitifnya. Namun di sini, dalam pengimplementasiannya, Avon mengalami kegagalan. Banyaknya gangguan bisnis sehingga tidak ada kejelasan tentang pengembalian bisnis Avon. Mungkin sekian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.